dari kelompok keempat, dan di sini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menangani COVID-19. Berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling berkaitan dan ketergantungan. Sedangkan filsafat adalah upaya manusia mencari kebijakan hidup dalam membangun peradaban manusia. Dan Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, distancing kepada masyarakat. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan pencegahan COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai langkah pencegahan masuknya COVID-19 ke wilayah Indonesia, yaitu dengan melakukan menerbit surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit rujukan, dan kantor kesehatan pelabuhan atau KKP dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan atau BTKL untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan masuknya COVID-19. Yang kedua yaitu menetapkan thermal screening di seluruh bandara udara di Indonesia, terutama yang mempunyai penerbangan langsung dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Yang ketiga yaitu memberikan health alert kepada komunikasi, informasi dan edukasi atau HIA pada penumpang. Dan juga pemerintah menerapkan langkah untuk mencegah masuknya COVID-19 yaitu dengan melakukan social distancing atau mengatasi kunjungan ke tempat ramai dan membatasi sosial berskala besar atau PSBB. Perkenalkan, nama saya Francisca Sintowi, NRP 219322263. Jurusan atau prodi Rekam Medis D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan soal penularan virus corona kepada masyarakat luas. Cara pencegahan virus corona COVID-19 menurut aluran WHO tersebut, sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air atau antiseptik berbahan dasar alkohol jika tanganmu terlihat kotor. Ketika batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidungmu dengan bagian dalam siku lengan atau tisu. Kemudian buanglah tisu segera ke dalam tempat sampah tertutup. Dan bersihkanlah tanganmu dengan antiseptik berbahan dasar alkohol atau cuci tangan dengan sabun dan air. Cara pencegahan virus corona COVID-19 yaitu dengan menjaga jarak 1 meter 3 kaki dengan orang lain, khususnya dengan mereka yang sering batuk, bersin, dan demam. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang selanjutnya, pemerintah dalam pengulangan COVID-19. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah menetapkan anggaran untuk mengantisipasi berbagai kebijakan. Jika telah diambil guna meringankan masyarakat dan berlaku usaha menghadapi COVID-19 dan untuk memiliki tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka menanggulangi wabah COVID-19.
Yang kedua, memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak COVID-19. Dan yang ketiga, meningkatkan ketahanan dunia usaha. Stimulus ini tujuannya luas dan disesuaikan dengan kebutuhan di tengah hantaman wabah COVID-19. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Marsila Miging, NRP 21932260. Saya akan menjelaskan tentang Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Selain itu, pemerintah telah menyusun protokol utama dalam penanganan COVID-19 atau virus corona. 5 protokol yang diluncurkan ini sifatnya memperkuat protokol yang sudah ada. Protokol yang diterbitkan yaitu protokol kesehatan, protokol pengawasan perbatasan, protokol area publik dan transportasi, protokol area pendidikan, dan protokol komunikasi. Yang pertama, dari aspek kesehatan. Kemenkes mematok pada suhu 38 Celcius sebagai titik demam. Pemerintah merujuk mereka yang demam ke RS atau ke rumah sakit yang terdekat. Yang kedua, kemudian pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Untuk kondisi darurat, bila bersin atau batuk di area umum, tutuplah mulut dengan siku bagian dalam atau lengan baju bagian atas. Apabila ditemukan ada yang memenuhi kriteria suspek COVID-19, demam tinggi, flu, batuk, mereka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan dirawat. Dalam ruang isolasi, pemerintah menyatakan seorang pasien negatif COVID-19 apabila dinyatakan negatif setelah melalui 2 kali tahapan pemeriksaan. Jika belum, maka sesuai prosedur kesehatan akan terus dirawat dalam area isolasi. Masyarakat yang sakit juga dihimbau untuk tidak menggunakan transportasi untuk meminimalisir kemungkinan risiko penyebaran penyakit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adriana Megaka, NRP 21932241, Prodi LMIK kelas C. Saya dari kelompok 4. Saya membahas tentang materi Pancasila terkait COVID-19. 3 selanjutnya dari aspek protokol area pendidikan. Sekolah-sekolah harus menyediakan sarana cuci tangan. Pemerintah sekolah untuk selalu hidup bersih dan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Pihak sekolah juga harus memonitor absensi ketidakhadiran seluruh warga sekolah. Pastinya salah satu alasan mereka tidak hadir adalah karena sakit. Mereka sakit diarahkan untuk melakukan check up. Keempat, tidak kalah penting ada juga Handling 119 sebagai saran respon cepat tanggap yang diberikan pada masyarakat. Selain itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi perkembangan COVID-19 melalui situs. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Sapurinus Tobias Kamara, NRP 21932296. Saya akan menjelaskan 3 jenis pola karantina yang diatur oleh pemerintah. Yang pertama, pasien COVID-19 yang tidak merasakan keluhan diminta melakukan karantina di rumah selama 14 hari, menjaga jarak semua anggota rumah, kemudian makan dan minum menggunakan alat-alat sendiri, tidak berganti-ganti dengan anggota yang lain, rajin cuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan jaga pola hidup sehat.
asupan gizi yang cukup, banyak makan vitamin, istirahat, dan aktivitas yang cukup. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Katrina Walimena, NRP 2193272. Di sini saya akan menjelaskan terdapat 3 pola karantina yang diatur oleh pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 2, kedua pasien positif dengan gejala panas, batuk, sesak napas, atau penyakit penyerta atau komorbid. Misalnya, penderita hipertensi, diabetes, kelainan jantung, gagal ginjal kronis, maka pasien itu harus diisolasi di rumah sakit. Pemerintah telah menyiapkan rumah sakit isolasi tambahan yang cukup besar. Yang ketiga yaitu pasien yang dikategorikan tergolong berat dengan penyulit. Pasien inilah yang dirujuk ke rumah sakit rujukan. Di rumah sakit akan terlebih intensif perawatannya. Pola ini yang dibangun di Jakarta. Tentunya pemerintah daerah akan mengaplikasikan di daerah masing-masing dengan pola yang sama, sehingga tidak perlu lagi kepanikan di masyarakat dalam penanganan kasus ini.